Shalom, selamat pagi saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya edisi Selasa tanggal 7 Mei 2024. Saudara-saudara, sebelum membaca bahagian firman yang disediakan, mari kita berdoa. Terpuji kekal Engkau Tuhan yang senantiasa menyatakan cinta kasih-Mu, bahkan melimpahkan berkat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah melalui ketaatan kami terus hidup menikmati berkat-berkat Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terdapat dalam kitab Ulangan pasal 11 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-17. Kebesaran Tuhan dan ketaatan yang akan mendatangkan berkat. Musa berkata kepada bangsa itu menyampaikan firman Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut Teberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun, sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Jadi, kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian,
maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara, pembacaan kita diberikan tema berkat melimpah dalam ketaatan. Na tilimpani rongkok lan kamengkaulan. Rangkaian perintah yang disampaikan Musa kepada Israel sebelum memasuki tanah perjanjian diuraikan dalam pola yang pertama, ringkasan pengalaman umat Israel bersama kasih, penyertaan, kesetiaan pada janji, serta didikan Allah. Pola yang kedua, antisipasi terhadap rupa kemungkinan yang akan dijumpai ketika mendiami tanah perjanjian. Lalu pola yang ketiga, perintah yang harus ditaati, disampaikan dengan peneguhan bahwa hidup mereka akan berhasil dan langgeng jika mereka taat, mengasihi Allah, menaati perintahnya, dan tidak beribadah kepada Allah lain. Saudara-saudara, sepintas formula ketaatan dan berkat melimpah seperti menempatkan usaha manusia mendahului berkat Allah. Namun sebenarnya tidak demikian. Sebab jika ditempatkan dalam konteks keseluruhan dan keutuhan karya Allah yang membebaskan, maka ketaatan merupakan tanggapan kasih umat yang bersyukur dan bersukacita atas pembebasan mereka. Sebagaimana maksud Allah memanggil dan membebaskan mereka untuk beribadah. Seperti yang kita lihat di dalam Keluaran pasal 10 pada ayatnya yang ketiga. Saudara-saudara, di sana dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, dari hal ini kita boleh melihat bahwa dengan demikian umat Allah beribadah dalam ketaatan kepada Tuhan. Dalam arti ketaatan sepenuhnya kepada Allah menjadi jalan untuk terus menikmati hidup dalam kelimpahan berkat Allah. Mengingat-ingat karya Tuhan pasti semakin meneguhkan keyakinan bahwa hanya Dialah jaminan kehidupan dan keselamatan kita, sebagaimana yang telah dialami umat Israel. Semakin kita mengalami hidup penuh berkat dalam ketaatan kepadanya, semakin terasa kedekatan dan keakraban kita dengannya. Itulah pengalaman puncak beriman, sebab kita menikmati kehadirannya dalam ketaatan yang dijiwai sukacita, karena Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, mengikuti perintah seharusnya jangan karena terpaksa atau karena suatu motif cinta diri, karena hal itu akan membuat hidup kita terasa penuh beban dan paksaan. Karena itu, saudara-saudara, belajarlah menikmati hidup dengan memperoleh seluruh cinta kasih Allah di dalam jalan kebenarannya, sehingga di sana pun kita menikmati berkat sejati. Terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami untuk terus hidup taat kepadamu, untuk menikmati berkat-berkat-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, teman-teman muda, anak-anak kekasih, selamat berkarya, selamat beraktivitas,
Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Shalom.